Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wayudi. Saya dari STIMI Samarinda. Saya semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen, dengan persoalan yang nomor 1. Bagaimana sistem informasi mampu melakukan perubahan bisnis dan apa hubungannya dengan globalisasi? Jawabannya, sistem informasi dapat memfasilitasi perubahan bisnis dengan menyediakan akses cepat dan akurat terhadap data, meningkatkan efisiensi terhadap operasional konteks globalisasi sistem informasi, memungkinkan perusahaan beroperasi secara efektif di pasar global dengan mempermudah pertukaran informasi lintas batas, memantau tren pasar global, dan meningkatkan kolaborasi internasional. Ada juga persoalan nomor 2. Yang pertama, jelaskan secara rinci apa yang disebut sistem informasi dan bagaimana ia bekerja. Sistem informasi gabungan dari orang, proses, teknologi, dan data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, pengelolaan, operasional, analisis, strategis, dan pencapaian tujuan organisasi. Dan bagaimana ia bekerja? Ada orang melibatkan peran individu atau kelompok dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem informasi. Dan ada yang kedua, yaitu proses menyertakan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh orang dan mesin untuk mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi ini merujuk pada perangkat keras, yaitu disebut hardware, dan perangkat lunak yang disebut software, yang digunakan untuk mendukung fungsi sistem informasi. Dan yang keempat ada data yaitu mengacu pada fakta atau informasi yang diolah sistem data bersifat numerik, teks, gambar, atau jenis informasi lainnya yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada persoalan bagaimana sistem bisa melayani berbagai tingkatan manajemen dalam sebuah bisnis. Yang pertama ada manajemen operasional, yakni sistem informasi dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas rutin operasional seperti pemrosesan transaksi, pemantauan stok, dan manajemen kepegawaian. Yang kedua ada manajemen menengah. Ini disebut memfasilitasi koordinasi antar departemen dengan pertukaran informasi yang efisien. Yang ketiga ada manajemen tingkat atas, yakni memberikan akses informasi tentang kondisi pasar, tren industri, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Yang keempat ada manajemen eksekutif, yakni menyediakan informasi yang singkat namun jelas untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat eksekutif. Selanjutnya ada persoalan nomor 4. Bagaimana aplikasi perusahaan, sistem kolaborasi dan komunikasi, dan intranet mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
Contoh beberapa cara memberikan kontribusi bagi perusahaan. Yang pertama ada peningkatan komunikasi tim, yang kedua akses cepat ke informasi, yang ketiga efisiensi operasional, yang keempat ada keterlibatan karyawan, yang kelima ada manajemen proyek yang lebih baik, yang keenam ada pembaruan kebijakan informasi. Dengan mengoptimalkan aplikasi perusahaan ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik. Dan soal yang kelima, ada apa perbedaan antara e-business, e-commerce, dan e-government? Yang disebut e-business ini mencakup seluruh proses bisnis yang menggunakan teknologi digital, termasuk e-commerce. E-commerce ini fokus pada transaksi jual beli atau jasa secara online. Sementara itu, government berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam operasional dan layanan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Itu saja dari jawaban dari saya. Terima kasih dan maaf kurangnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.